Di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik semua jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Dan untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Adu Senangnya Naik Kereta. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi, nyanyinya dengan semangat ya. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Adu celana naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nunduk-nunduk menuju ke neraka. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, disiapkan Alkitabnya, dibuka dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang 1-13. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan kepada Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang hari Pentakosta. Adik-adik tahu nggak apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Kapan sih kak hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu adalah 50 hari setelah hari Paskah. Jadi adik-adik, setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Mereka berkumpul dalam satu rumah. Di dalam satu rumah itu mereka berdoa sambil menunggu
janji Tuhan Yesus bahwa nanti akan diberikan penolong untuk mendampingi murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil keselamatan. Nah, saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam satu rumah, tiba-tiba muncul suara dari langit dan masuk tiupan angin keras ke dalam rumah itu. Dan tiba-tiba saat itu di murid-murid Tuhan Yesus muncul lidah api. Dan saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Nah, adik-adik perlu diketahui nih, murid-murid Tuhan Yesus ini bukan berasal dari satu daerah aja, tapi mereka berasal dari berbagai daerah. Tapi karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka berbahasa dalam masing-masing, tapi mereka bisa saling mengerti apa yang mereka katakan. Nah, karena tadi peristiwa ada suara dari langit yang kencang dan juga suara angin yang kencang masuk ke dalam rumah, akhirnya banyak orang berkumpul ke dekat rumah Tuhan Yesus, ke dekat tempat murid Tuhan Yesus berkumpul. Akhirnya mereka heran karena masing-masing murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, tapi mereka saling mengerti dengan apa yang mereka katakan. Nah, adik-adik, di sini juga saat Tuhan Yesus juga ingin menyampaikan lewat murid-murid Tuhan Yesus, meskipun mereka berbahasa lain ataupun dengan bahasa masing-masing, mereka bisa saling mengerti. Maknanya adalah firman Tuhan ingin disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Jadi firman itu bukan milik satu orang aja ataupun individu lain ataupun individu sendiri ataupun golongan tertentu, tapi enggak. Maksudnya adalah firman Tuhan itu milik semua orang. Semua orang berhak untuk mendengarkan ataupun menerima firman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada adik-adik maupun kakak untuk berani memberitakan Injil Kristus dimanapun adik-adik berada. Memberitakan Injil itu emang tidak mudah, akan selalu ada banyak tantangannya. Tapi adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik bisa minta Roh Kudus untuk mendampingi adik-adik ataupun memampukan adik-adik supaya bisa memberitakan Injil Kristus seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Nah, gimana sih Kak supaya kita contohnya apa sih Kak memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, misalkan ada teman adik-adik yang ingin mencontek, adik-adik bisa nasihatin. Lalu misalkan ada teman adik-adik yang sedang berantem, adik-adik bisa lerai. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk memberitakan kabar Injil Kristus dimanapun adik-adik berada. Untuk memberitakan Injil Kristus memang tidak mudah adik-adik. Karena itu, adik-adik harus senantiasa untuk meminta bimbingan Roh Kudus supaya adik-adik bisa melakukannya. Caranya gimana sih Kak? Biar kita tahu ataupun kita bisa dibimbing Roh Kudus. Adik-adik harus membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Caranya seperti apa? Caranya ya adik-adik pasti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga adik-adik rajin IPA meskipun IPA-nya sekarang sudah online. Ya, mungkin cerita kakak hari ini sampai di sini dulu adik-adik. Sampai ketemu di cerita kakak selanjutnya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari lagu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik kita bernyanyi bersama dengan semangat ya.
Adik-adik, sekarang sudah tibanya kita memberikan persembahan. Jangan lupa untuk disiapkan persembahannya ya. Sambil menyanyi lagu Bawa Persembahanku. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan sambil menyanyi. Nyanyinya jangan lupa yang semangat. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, Kak Abel, tadi kan Kak Hengki sudah bercerita firman Tuhan. Tadi Kak Abel dengar gak cerita tentang apa? Dengar dong Kak Hengki tentang Hari Raya Pentakosta kan ya? Ya, betul. Nah adik-adik, karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Baru saja kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk gereja-Mu ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapak, kami ingin berdoa syafaat ya Bapak untuk pada hari Minggu ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara-Mu ya Bapak, yang saat ini masih dalam pandemi. Kiranya Tuhan, kamu berkati pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, mulai dari presiden hingga pemimpin terendah yaitu RT RW. Tuhan, kamu berkati mereka, biarlah mereka mau menggunakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan, kau mau terus sertai mereka. Kau berikan selalu mereka kesehatan ya Bapa, karena mereka lah orang-orang terdepan yang untuk membantu agar pandemi ini boleh segera cepat selesai ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa, gereja-gereja di dunia maupun terkhusus lagi ya Bapak, GPIB Pengharapan Cibinong, kiranya Tuhan kamu berkati GPIB Pengharapan Cibinong, dari pendeta jemaat maupun majelis-majelis hingga kakak layan ya Bapak, biarlah mereka selalu setia melayani-Mu Bapak, dan biarlah pelayanan kami juga boleh berkenan di hadapan-Mu Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, Engkau sertai mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan penyertaan-Mu Bapa. Dan jika mereka ada yang sakit Tuhan, Kamu sembuhkan mereka, Engkau angkat sakit penyakit mereka, biarlah mereka boleh segera pulih ya Tuhan. Dan bila mereka ada yang malas untuk mengikuti IMPA online, kiranya Tuhan juga mau ketuk pintu hati mereka supaya mereka boleh rajin kembali Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami tutup doa ini dengan seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, untuk menutup ibadah hari ini, kita menyanyi dari lagu Yesus sayang padaku.
Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu. Yesus sayang padaku. Kita nyanyi yang semangat ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik kita sekarang sudah selesai ibadah nih. Bener kan ya Kak Engki ya? Iya, betul. Nah, adik-adik, mari kita untuk menutup ibadah pada hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau boleh pimpin ibadah IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.